Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Haina Kamelia dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, yang mana tanggapan tersebut dari Bapak Wadud Nafis LCMII. Lah, kenapa kebijakan tersebut menjadi sangatlah penting? Karena supaya kita bisa memahami bagaimana pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pajak, subsidi, dan juga pendapatan pemerintahan, pengeluaran dalam rangka peningkatan ekonomi suatu negara dan mensejahterakan suatu negara. Lah, pengertian tentang kebijakan fiskal yaitu tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan tersebut dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Lah, tujuannya yaitu yang pertama untuk pertumbuhan ekonomi. Lah, supaya perekonomian tersebut bisa berkembang dengan bagus. Yang kedua yaitu untuk pencegahan pengangguran. Ketiga untuk stabilitas harga. Yang keempat yaitu mendorong investasi, yang mana ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha tersebut akan tertarik tentang investasi yang mana dalam sebuah perusahaan. Untuk mewujudkan keadilan sosial, yang mana pemerintah akan memberikan pajak selektif untuk perusahaan-perusahaan untuk mempunyai perusahaan besar. Nah, jenis kebijakan fiskal yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tentang ekspansif. Tentang ekspansif yaitu bagaimana cara pemerintah itu banyak mengeluarkan di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya seperti pemerintah memberikan subsidi. Lah, yang kedua yaitu kontraksional, yang mana bagaimana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Contohnya itu seperti pemerintah itu meningkatkan pajak atau mengurangi subsidi. Lah, komponen kebijakan fiskal, yang mana kebijakan perpajakan, ada kebijakan perpajakan dan juga ada kebijakan pengeluaran, dan kebijakan investasi dan disinvestasi, dan juga pengelolaan utang untuk surplus. Instrumen kebijakan fiskal yaitu tentang anggaran, belanja, seimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu kebijakan fungsional, yang mana maksudnya pemerintah yaitu untuk melakukan pembiayaan yang bermanfaat. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif ini bisa dilihat dari masyarakat bahwa ternyata ekonominya itu lemah atau sektornya tidak baik. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal kontraktif, yang mana di sini itu pemerintah mendapatkan pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran. Yang kelima, stabilisasi anggaran otomatis, yang mana pemerintah akan menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran agar tidak terjadi defisit atau surplus. Yang keenam yaitu pengelolaan anggaran, yaitu yang mana pemerintahan untuk mengelola anggaran dengan bagus, dengan dimulai dari perencanaan lalu pelaksanaan. Lah, fungsi kebijakan fiskal yaitu yang pertama mengoptimalkan pengangguran SDA dan SDM. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi, misalnya seperti ketika perusahaan pajak terlalu tinggi, maka pemerintah melakukan kebijakan agar pajaknya itu bisa dikurangi. Lah, yang ketiga itu alokasi, yang mana pemerintah itu mengalokasikan kewajiban yang nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang keempat yaitu distribusi, yang mana pemerintah tersebut juga mendistribusikan untuk mendapat dominan. Pemerintah itu mendapatkan pendapatan dari pajak dan bagaimana pemerintah itu mendapatkan pengeluaran baik itu berupa subsidi maupun bantuan dan lain sebagainya.
Yang kelima itu stabilisasi dan juga pembangunan. Ciri-ciri kebijakan ekonomi Islam yang mana yaitu untuk sistem pajak profesional, untuk perhitungan zakat berdasarkan hasil, untuk investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang mana zizyah, yaitu zizyah itu artinya pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara-negara sebagai imbalan dari perlindungan. Yang kedua yaitu ghamimah, yang mana harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Yang ketiga fa'il, yang mana harta rampasan tanpa melalui peperangan. Yang keempat zakat, yaitu harta yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai harta lebih. Yang kelima kharaj, yaitu pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu hasil dari kekuasaan. Yang keenam nawaib, yang mana pajak yang dikenakan kepada umat Islam. Yang ketujuh yaitu awal fahlah, yang mana ada harta yang memilikinya tidak diketahui. Dan fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama memelihara terhadap hukum tersebut seperti hukum Islam. Yang kedua perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga yaitu manajemen kekayaan pemerintah. Nah, di sini manajemen kekayaan pemerintah itu bagaimana cara pemerintah itu mengatur pendapatan negara tentang pengeluaran negara dan juga tentang kebijakan pajak dan subsidi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.